Di awal film, kita diberitahu tentang kilas balik film sebelumnya yang menceritakan tentang serangan monster-monster yang muncul dari portal antar dimensi yang terletak di lempeng tektonik di dasar Samudra Pasifik. Monster-monster itu dikirim oleh ras alien yang disebut sebagai Precursor dari dimensi lain. Precursor ingin memusnahkan semua bentuk kehidupan di muka bumi sehingga mereka bisa menguasai dan mengambil sumber daya bumi seutuhnya. Hingga akhirnya umat manusia bersatu dan membuat monsternya sendiri, yaitu robot-robot raksasa yang disebut Jaeger. Dengan perjuangan yang tidak mudah, pasukan Jaeger yang dipimpin oleh Marshal Stacker Pentecost berhasil menutup pintu masuk para monster portal antar dimensi untuk selama-lamanya, walaupun dengan mengorbankan nyawanya. Ini adalah kisah anak dari Stacker Pentecost yang bernama Jake Pentecost. 10 tahun berlalu sejak aksi heroik ayahnya yang telah menutup portal antar dimensi dengan mengorbankan nyawanya. Saat ini banyak kota-kota yang sudah pulih, namun banyak pula kota yang tidak mampu bangkit. Tidak seperti orang kebanyakan, Jake memilih untuk hidup foya-foya di kota yang hancur di pinggir pantai. Untuk memenuhi gaya hidupnya, Jake mencuri berbagai barang dan menukarnya dengan sesuatu yang dia butuhkan. Pada suatu malam, Jake dan beberapa pencuri lainnya menerobos masuk gudang rongsokan Jaeger yang dijaga ketat oleh pasukan pertahanan Pan-Pasifik di California. Dia berniat mencuri spare part Jaeger berteknologi tinggi karena di luar banyak pihak ingin membeli teknologi itu dengan harga yang tinggi dengan berbagai alasan. Jake dan rombongannya memasuki tubuh rongsokan Jaeger. Di dalam, mereka mencoba untuk mencuri kapasitor plasma milik Jaeger tersebut. 3 orang yang bersama Jake terlihat menodongkan pistol ke arah Jake karena sebelumnya Jake telah mencuri barang milik mereka dan mereka ingin Jake menggantinya dengan kapasitor plasma yang kali ini akan mereka curi. Setelah Jake memasuki sebuah ruangan sesuai petunjuk alat pelacaknya, ternyata kapasitor plasma yang dia incar sudah tidak ada di tempatnya. Jake lalu sadar kalau ada orang lain yang mendahuluinya mencuri kapasitor plasma tersebut. Jake langsung berlari mengejar orang yang mengambil kapasitor plasma itu. Sementara 3 orang lainnya mengejar Jake. Mereka mengira Jake telah membohongi mereka lagi. Jake sepertinya sangat menguasai medan, sehingga dia bisa mengecoh 3 orang yang mengejarnya dan mengunci mereka di ruangan rahasia di dalam rongsokan Jaeger itu. Di luar, Jake melihat sosok orang yang mendahuluinya mencuri kapasitor plasma Jaeger. Orang itu berlari dan mulai mengendarai motornya. Di belakangnya, dia dikejar beberapa mobil patroli pasukan keamanan. Siang harinya, di suatu tempat yang tak diketahui, si pencuri kapasitor plasma memasuki sebuah ruangan. Beberapa saat kemudian, Jake berhasil masuk lewat jendela. Dia berhasil mengejar orang itu berbekal alat pelacak kapasitor plasma miliknya. Dari dalam, Jake mendengar suara aneh dan kabel-kabel bergelantungan. Dia pun penasaran dan memasuki gudang tersebut semakin dalam. Di dalam, Jake melihat Jaeger dengan ukuran tidak begitu besar di depannya dan sesaat membuat Jake terkesima. Lalu tiba-tiba dari belakang Jake, dia diserang sang pencuri kapasitor plasma yang semalam. Ternyata sosok itu adalah seorang gadis remaja. Gadis itu mengaku Jaeger di depannya adalah buatan tangannya sendiri. Dia memberinya nama Scrapper. Jake menawarkan Scrapper untuk dijual saja karena dia memiliki koneksi yang mau membayar dengan harga tinggi. Gadis itu menolak dengan tegas bahwa Scrapper tidak untuk dijual. Di saat mereka sedang berdebat, dari luar terdengar sirine polisi telah mengepung gudang itu. Si gadis langsung berlari memasuki Jaeger miliknya. Jake yang kebingungan akhirnya mengikuti gadis itu masuk ke dalam ruang kokpit. Di dalam, Jake bingung karena dia melihat hanya satu ruang kendali pilot. Tidak seperti Jaeger pada umumnya yang memiliki 2 pilot. Sang gadis menjelaskan kalau Jaeger miliknya adalah Jaeger kecil, jadi tidak membutuhkan 2 pilot untuk mengendalikannya. Jake menyuruh si gadis minggir agar dia saja yang mengendalikan Scrapper. Namun si gadis menolak. Dia mulai menjalankan Scrapper keluar dari gudang dan kabur berlari di jalanan. Tiba-tiba Scrapper menabrak sesuatu. Itu adalah Jaeger milik kepolisian yang bernama November Ajak. November Ajak menyuruh Jaeger kecil di depannya untuk menyerah karena tidak memiliki izin beroperasi. Bukannya menyerah, Scrapper malah terus berlari dan bergelinding menghindari kejaran November Ajak. Beberapa kali Scrapper berhasil mengoceh November Ajak. Namun itu tak berlangsung lama karena Scrapper bukanlah tandingan November Ajak. Dan dengan mudah Scrapper berhasil dilumpuhkan.
Jake dan gadis yang bersamanya berhasil ditangkap oleh pihak keamanan. Di dalam penjara, Jake dan gadis itu terlibat adu mulut. Gadis itu bernama Amara Namani. Beberapa saat kemudian, Jake dipanggil oleh petugas kepolisian karena ada orang yang ingin menemuinya. Di dalam ruangan lain, muncul hologram seseorang di depan Jake. Sosok itu adalah Mako Mori, kakak sambung Jake. Sebagai seorang kakak, Mako terlihat kesal dengan ulah adiknya yang suka mencuri dan melakukan kekacauan. Mako ingin Jake menjadi pelatih calon pilot Jaeger. Mako ingin Jake ke sana berdua dengan Namani. Singkat cerita, sampailah Jake dan Namani di Akademi Pilot Jaeger Moyulan Shatterdome yang terletak di Pulau Moyulan, China. Setelah turun dari helikopter, Namani terlihat bingung kenapa dia juga diajak ke sana. Jake menjelaskan kalau Namani telah berhasil membuat dan mengendalikan Jaeger. Hal itu membuat Mako tertarik. Sesaat kemudian, wajah Namani terlihat takjub ketika dia melihat Jaeger Valor Omega berjalan di depannya. Pihak militer juga membawa scrapper ke pangkalan Moyulan. Di sana, Jake dan Namani disambut oleh Nate Lambert, mantan rekan satu tim Jake saat masih di akademi dulu. Di sini Namani baru sadar kalau nama belakang Jake adalah Pentecost, anak dari Stacker Pentecost, pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya demi menutup portal kaiju. Di dalam kubah, Namani tak henti-hentinya takjub saat melihat berbagai Jaeger di depannya. Dia melihat Titan Redeemer, Bracer Phoenix yang dipiloti oleh 3 orang, Saber Athena, Jaeger paling cepat di bumi saat ini. Namani kemudian bertanya kepada Nate. Nate menjadi pilot Jaeger yang mana? Nate kemudian menjawab kalau dia adalah pilot Gypsy Avenger. Mereka bertiga kemudian ditemui oleh Jules Reyes yang bekerja di bagian teknologi Jaeger. Nate membawa Namani ke asrama calon pilot Jaeger untuk bergabung bersama teman-teman yang lain. Beberapa saat kemudian terlihat seekor kaiju menyerang kota. Beruntung ada Jaeger Titan Redeemer di sana. Namun kaiju itu terlalu kuat dan berhasil mengalahkan Titan Redeemer. Ternyata itu adalah simulasi pilot Jaeger. Namani tidak berhasil melakukan drift dengan sempurna dengan Kadet Shures, rekan di sampingnya. Nate terlihat kecewa melihat kemampuan Namani. Jake mencoba membela, namun hal ini membuat Nate dan Jake terlibat adu argumen. Malam harinya, Nate menemui Jake yang sedang santai di dapur sambil makan es krim. Nate bertanya kenapa Jake seperti tidak serius dalam melatih para kadet. Menurut Jake, hal ini sia-sia karena kaiju sudah musnah sejak 10 tahun yang lalu. Nate lalu menjelaskan kalau pihak militer masih meneliti tujuan utama Precursor mengarahkan kaiju ke bumi karena itu masih menjadi misteri dan berjaga-jaga atas ancaman kaiju berikutnya. Jake sangat ingin keluar dari program Jaeger. Nate lalu menjelaskan kalau besok pihak swasta dari Shaw Industries akan memperkenalkan teknologi drone, yaitu Jaeger yang bisa dikendalikan dari jarak jauh milik Shaw Industries. Dan kemungkinan akan membuat program Jaeger yang dipiloti oleh manusia saat ini dibubarkan. Keesokan harinya, datang rombongan dari Shaw Industries yang dipimpin oleh Nona Xiao Liwen dan Newton Chrysler yang saat ini bekerja untuk Shaw Industries. Mereka disambut pimpinan program Jaeger saat ini, Marshal Quan. Di pertemuan ini, Mako Mori juga datang. Dia senang melihat Jake ada di sana. Lalu Herman Gottlieb muncul menyambut teman lamanya Newton yang sudah sekian lama tak bertemu. Herman mengajak Newton untuk memeriksa hasil penemuan terbarunya. Herman menciptakan pendorong roket untuk membawa Jaeger lebih cepat ke medan pertempuran. Newton mengatakan kalau itu tidak mungkin karena Jaeger sangatlah berat dan tidak mungkin dapat diangkat dengan roket. Herman menjelaskan kalau dia menemukan bahwa jika darah kaiju disatukan dengan elemen-elemen langka bumi akan sangat reaktif dan energi yang ditimbulkan luar biasa besar. Newton mengatakan kalau temuan Herman ini sia-sia karena sebentar lagi setelah disetujui, teknologi drone milik Shaw Industries akan disebar ke segala tempat dan mereka akan aman. Newton pun pergi meninggalkan Herman. Di tempat lain, Xiao mendemonstrasikan teknologi drone miliknya yang bisa dikendalikan dari jarak jauh di depan Sekjen Pertahanan Mako Mori. Xiao berencana akan menempatkan drone-drone itu di segala penjuru dunia. Di saat semua orang berdebat, Mako Mori dan Jake berjalan keluar ruangan. Di luar, Mako mengatakan kalau dia tidak setuju dengan teknologi milik Xiao karena rawan diretas. Namun sebagian besar anggota dewan menyetujui teknologi milik Xiao. Mako tidak bisa apa-apa. Mako meminta Jake dan Nate
membawa Gypsy Avenger untuk menjadi pengawal kehormatan di pertemuan dewan di Australia nanti. Keesokan harinya, pertemuan para dewan pertahanan Pan-Pasifik di Sydney, Australia pun digelar. Dari jauh, terlihat Gypsy Avenger mendekati tempat pertemuan dengan diangkut beberapa helikopter. Di tempat lain, Mako Mori di dalam helikopter menuju tempat pertemuan. Shaw juga sudah sampai di sana. Saat akan masuk ke gedung dewan, tiba-tiba dari laut muncul Jaeger yang tak dikenali. Jaeger itu menembakkan rudal ke arah gedung pertemuan. Gypsy Avenger bertarung menghentikan Jaeger asing itu. Di tengah pertarungan, helikopter yang dinaiki Mako Mori tertembak rudal. Setelah melumpuhkan Jaeger asing, Gypsy Avenger berusaha menangkap helikopter Mako yang jatuh, namun tak mampu. Jake yang terpukul keluar dari dalam Gypsy Avenger dan berlari menghampiri helikopter Mako yang hancur. Dari atas terlihat 3 Jaeger datang menuju medan pertempuran. Jaeger asing yang melihatnya pun kemudian kabur kembali ke dalam laut. Di dalam markas Moyulan, Jake yang sedang berduka menemui Namani yang masih saja berlatih. Namani tidak ingin tertinggal dengan teman yang lain. Jake bersedia membantu Namani untuk melakukan drift simulasi pilot Jaeger. Di dalam drift, Jake melihat kilas balik memori masa lalu Amara Namani di mana seluruh keluarganya tewas diinjak kaiju. Jake menghentikan drift itu karena takut Namani terjebak di dalam drift. Jake lalu kemudian mendapatkan telepon untuk menemui Nate dan yang lainnya. Di sebuah ruangan, Jake diperlihatkan pesan yang dikirim oleh kakaknya Mako Mori sebelum helikopter yang dinaiki jatuh. Herman menemukan Jaeger yang menyerang Gypsy Avenger memiliki kode nama Obsidian Fury. Setelah pesan dari Mako Mori dienkripsi, ternyata membentuk lambang yang aneh. Marshal Quan memerintahkan Herman untuk mencari tahu lambang apa itu. Quan juga ingin tahu siapa pilot Obsidian Fury. Di dalam Shaw Industries, Shaw menyuruh Newton untuk mempersiapkan peluncuran seluruh drone dalam 48 jam, karena para dewan telah menyetujui pemakaian drone miliknya dalam rapat darurat. Newton melihat puluhan drone milik Shaw Industries yang siap diluncurkan. Sepulangnya dari sana, di dalam apartemen, Newton terlihat berbincang-bincang dengan seseorang. Ternyata itu adalah otak kaiju. Newton kemudian kembali melakukan drift dengan otak kaiju itu. Di dalam asrama, Victoria mengecek Jaeger buatan Namani yang begitu kecil dan tidak bisa apa-apa. Terjadi ketegangan antara Victoria dan Namani. Namani kemudian mengatakan sebuah kalimat dalam bahasa Rusia. Kalimat itu membuat Victoria memanas. Namani dan Victoria kemudian bertarung. Lalu tiba-tiba Nate datang untuk melerai. Nate berkata kalau mendiang Mako Mori di saat menjadi mentornya dulu pernah berkata, siapapun kalian, apapun tingkah laku kalian, setelah kalian bergabung dengan pasukan Jaeger, kalian adalah keluarga. Kalian saling memaafkan. Lalu kemudian datang Jules memberi pesan untuk berkumpul. Di dalam laboratorium, Herman Gottlieb menemukan bahwa pesan yang ditinggalkan oleh Mako Mori bukanlah sebuah logo, melainkan gambaran sebuah pulau. Pulau itu bernama Svernaya Zemlya yang terletak di semenanjung Siberia. Dulu tempat itu digunakan untuk membuat inti daya Jaeger, namun sudah tak digunakan lagi. Jake yang masih marah atas kematian kakaknya meminta izin untuk membawa Gypsy Avenger memeriksa pulau itu. Keesokan harinya, sampailah Gypsy Avenger di Svernaya Zemlya. Tak berapa lama di sana, tiba-tiba Gypsy mendapat serangan dari jauh. Itu adalah Obsidian Fury. Gypsy langsung mengejar dan menghajar Obsidian Fury tanpa ampun. Namun Obsidian Fury tak semudah itu dikalahkan. Dengan usaha yang sangat keras dan taktik bertarung luar biasa, Jake dan Nate akhirnya bisa melumpuhkan Obsidian Fury. Jake dan Nate kaget ketika membuka kokpit Obsidian Fury. Itu adalah otak kaiju. Di dalam markas, Herman memeriksa otak kaiju pilot Obsidian Fury. Menurut Herman, otak kaiju ini memiliki ciri radioaktif yang berbeda dari kaiju sebelumnya. Penyelidikan genetiknya menunjukkan kalau otak kaiju ini dimodifikasi di bumi. Ini bukanlah ulah para alien, tetapi ada orang yang sengaja mengkloning otak kaiju untuk dimasukkan ke dalam Obsidian Fury. Di depan hanggar, Namani dan yang lainnya penasaran dan ingin memasuki tubuh Obsidian Fury. Di dalam Obsidian Fury, Namani membelah beberapa kabel untuk memeriksanya. Lalu tiba-tiba Jin Hai terkena tetesan cairan yang membuat tangannya terluka. Namani dan yang lainnya kaget dan meminta pertolongan. Beberapa saat kemudian, Namani dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Jake kemudian masuk dan memberitahu Namani atas aksinya barusan membuat Marskal marah dan menskorsnya.
Menurut Jake, Namani dikeluarkan dari program karena aksinya memasuki Obsidian Fury tanpa izin. Di saat Jake akan pergi, Namani berkata kalau dia menemukan fakta bahwa Obsidian Fury memiliki teknologi milik Shaw Industries. Namani mengenalinya karena sebelumnya dia sering mencuri teknologi milik Shaw Industries. Jake memerintahkan Herman untuk menemui Newton di Shaw Industries, kemudian mencari keterangan. Di dalam kamar asrama, rekan-rekan Namani terlihat sedih atas kepergian Namani, termasuk Victoria. Dia terlihat sudah berdamai dan memaafkan Namani. Di dalam Shaw Industries, akhirnya peluncuran semua drone di penjuru bumi hampir selesai. Namun tiba-tiba, terjadi gangguan konektivitas drone milik Shaw Industries. Para pilot yang ada di dalam kantor terlihat kesakitan. Di dalam markas Moyulan, terlihat 2 drone milik Shaw tiba. Tepat di saat Namani diantar untuk keluar, terjadi hal yang aneh. Di dalam drone keluar otak kaiju yang mengendalikannya. Drone itu berubah bentuk menjadi monster. 2 drone itu mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di sana. Drone-drone itu berhasil melumpuhkan Valor Omega dan lalu menjatuhkan Titan Redeemer. Di dalam Shaw Industries, Herman menemui Newton. Herman meminta bantuan Newton untuk menghentikan drone milik Shaw yang menggila. Namun bukannya dihentikan, Newton malah mengkonfirmasi peluncuran drone di seluruh dunia. Dia mengaku semua ini adalah rencananya untuk mengakhiri dunia. Newton sudah merencanakannya selama 10 tahun ini. Ternyata otak Newton sudah dirasuki oleh Precursor sejak dia melakukan drift dengan kaiju pertama kali dulu. Di beberapa tempat di dunia, para drone berkumpul dan mencoba membuka portal kaiju. Di dalam markas Moyulan, para drone berhasil menembak ruang komando dan menewaskan Marshal Kwon. Di dalam Shaw Industries, Shaw datang dan berusaha membunuh Newt yang dirasuki Precursor. Herman mencegahnya karena Newton masih bisa disadarkan. Hal itu membuat Newton berhasil kabur. Di dalam markas Moyulan, 2 drone masih mengamuk. 1 drone berhasil dilumpuhkan Titan Redeemer yang ternyata masih aktif. Drone satunya kemudian menginjak kokpit Titan dan membunuh pilot yang ada di dalamnya. Di saat drone itu akan menghajar Jake dan kawan-kawan, Shaw berhasil mematikannya dari jarak jauh. Semua drone di seluruh dunia dinonaktifkan. Portal berhasil ditutup kembali. Namun kemudian Herman membaca pesan kalau 3 kaiju berhasil menerobos masuk, 2 kategori 4 dan 1 kategori 5. Di dalam markas Moyulan, Jake, Ned, dan Jules menyadari kalau saat ini Jaeger yang masih aktif hanyalah Gypsy Avenger, dan para pilot yang lain telah tewas dalam serangan drone barusan. Jake kemudian melihat Namani dan yang lainnya. Jake menyuruh Namani membantu Jules memperbaiki Jaeger yang tersisa. Lalu tiba-tiba datang ratusan helikopter milik Shaw Industries. Mereka datang untuk membantu pasukan Jaeger memperbaiki Jaeger yang ada. Di dalam ruang rapat, dengan memeriksa pergerakan kaiju, Jake menyadari 3 kaiju itu mengarah ke Gunung Fuji, Jepang. Herman mengatakan kalau di dalam Gunung Fuji terdapat banyak sekali elemen langka bumi, dan jika disatukan dengan darah kaiju, akan terjadi ledakan yang luar biasa besar. Ledakan itu memicu reaksi di cincin api sekitar lingkar Pasifik. Miliaran gas beracun akan menyelimuti atmosfer bumi, dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi akan binasa. Mereka kebingungan karena jarak mereka untuk menghentikan kaiju sangatlah jauh dan tak mampu tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Ned kemudian menanyakan kesiapan teknologi roket milik Herman. Herman mengatakan kalau teknologi itu belum diuji coba, namun karena sifatnya mendesak, dia bisa menyiapkannya. Siang harinya, semua orang bekerja keras memperbaiki Jaeger yang tersisa. Jules berhasil memperbaiki 4 Jaeger. Ned terlihat kebingungan siapa yang akan mengendalikan Jaeger-Jaeger itu. Jake kemudian menjawab kalau saat ini dia sudah menemukan orang-orang yang akan memiloti para Jaeger yang tersisa. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah Namani dan rekan-rekannya. Di luar, Jake memberi pengertian kalau ini bukanlah latihan. Jake meminta mereka untuk membantunya menyelamatkan dunia. Mereka kemudian masuk ke dalam Jaeger yang sudah dipersiapkan. Namani, Jinhai, dan Victoria mengendalikan Bracer Phoenix. Suresh dan Ilya di dalam Guardian Bravo, Renata dan Roichi di dalam Saber Athena, dan terakhir Jake dan Ned di dalam Gypsy Avenger. 4 Jaeger itu meluncur menuju Jepang menggunakan roket peluncur ciptaan Herman. Sementara itu, para kaiju sudah sampai di Tokyo, mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, 4 Jaeger sudah mendarat sampai di sana.
Gypsy dan Phoenix menyerang kaiju terbesar. Guardian Bravo dan Saber Athena menyerang dua kaiju lainnya. Di saat Gypsy memukul kaiju terbesar, kaiju itu mampu menyerap dan mengembalikannya kepada Gypsy. Gypsy pun terlempar. Gypsy mencoba menimpa kaiju itu dengan gedung-gedung di sekitarnya, namun kaiju itu tetap mampu bertahan. Di tempat lain, Saber Athena terlihat kesulitan. Lalu datang Bracer Phoenix membantunya. Kemudian datang juga Guardian Bravo menyelamatkan Saber Athena. Di atas gedung Shaw Industries cabang Jepang, Newton mengeluarkan sesuatu dari dalam gedung. Itu adalah ribuan robot-robot kecil. Di tempat lain di dalam markas Moyulan, Shaw menyadari kalau itu adalah ulah Newton. Ribuan robot-robot kecil itu membuat tiga kaiju yang ada di sana bergabung menjadi satu, menjadikannya kaiju terbesar yang pernah ada. Itu adalah Mega Kaiju. Jake memerintahkan 4 Jaeger yang ada berjuang mengerahkan semua yang tersisa. Di saat semuanya tumbang, Guardian Bravo mencoba maju sendirian. Naas, hal itu membuatnya terbanting dan hancur. Ilya mampu selamat, namun Shures tewas akibat serangan itu. Kini hanya tersisa Gypsy Danger, Bracer Phoenix, dan Saber Athena. Gypsy Avenger melompat dan menyerang. Gypsy berhasil melumpuhkan satu otak kaiju. Namun Saber Athena tertusuk dan hancur. Bracer Phoenix juga dicabik-cabik oleh Mega Kaiju dan kemudian hancur. Kini hanya tertinggal Gypsy Avenger yang tersisa. Namani dan yang lain berhasil selamat berkat kapsul penyelamat. Dengan sisa-sisa tenaga, Gypsy mencoba menghentikan Mega Kaiju. Hal ini membuat Ned tak sadarkan diri, akibatnya Gypsy tak bisa dikendalikan hanya dengan satu pilot aktif. Mega Kaiju terus berjalan menuju Gunung Fuji. Namani yang melihat Gypsy kesulitan kemudian melompat dan memasuki kokpit Gypsy Avenger. Ned keluar melalui kapsul penyelamat. Posisinya kini digantikan oleh Namani. Mereka berdua berhasil melakukan drift. Gypsy Avenger kembali bangkit. Sementara itu Mega Kaiju sudah hampir sampai di puncak Gunung Fuji. Jake mempunyai ide menggunakan peluncur Herman yang tersisa untuk melontarkan Gypsy Avenger ke atmosfer dan menghantam Mega Kaiju dari atas. Secara mengejutkan, Scrapper yang dikendalikan oleh Shaw dari jarak jauh datang membantu. Scrapper membantu membawakan rudal peluncur dan mengelasnya di tangan Gypsy Avenger. Mereka pun meluncur terbang, termasuk Scrapper yang tersangkut di punggung Gypsy. Dari atas, Gypsy bersiap-siap menghantam Mega Kaiju. Gypsy menggunakan tembakan plasma untuk mengarahkan hantaman Gypsy tepat mengenai Mega Kaiju. Dengan kecepatan tinggi, Gypsy pun meluncur. Di sisi lain terjadi kerusakan yang membuat Jake dan Namani tak mampu keluar dari kokpit Gypsy Avenger. Beruntung Scrapper masih ada di sana. Scrapper menolong Jake dan Namani untuk masuk ke dalam Scrapper. Tepat sebelum Mega Kaiju masuk ke kawah Fuji, Gypsy Avenger dengan kecepatan tinggi menghantamnya. Terjadi gelombang kejut yang cukup besar. Mega Kaiju terlihat kembali bangkit, namun tak selang berapa lama Mega Kaiju itu pun tewas. Semua orang bersorak. Di tempat lain, Ned berhasil menangkap Newton. Jake dan Namani berhasil selamat atas bantuan Shaw. Di dalam markas, Newton yang dirasuki Precursor memberi peringatan bahwa Precursor tidak akan berhenti sampai di sini dan mereka akan terus datang ke bumi cepat atau lambat. Jake lalu masuk ke dalam ruangan dan berkata kepada Precursor yang ada di kepala Newton, tidak usah repot-repot untuk datang ke bumi, karena selanjutnya kami yang akan mendatangi kalian.